Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Kembali lagi bersama Ibu. Kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, anak-anak silahkan siapkan alat tulisnya agar kalian bisa langsung mencatat hal-hal penting yang akan Ibu sampaikan. Ya, kita mulai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ya, kalau sebelumnya kita sudah mempelajari persamaan laju reaksi, gitu kan. Nah, kita sekarang ini mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi. Dan kita tahu bahwa laju reaksi itu ada yang berlangsung cepat, ada yang berlangsung lambat. Nah, apa sih sebenarnya yang mempengaruhi reaksi itu bisa cepat, bisa lambat gitu ya? Oke. Baik, kita mulai ya. Jadi faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini ada 4 ya. Yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua adalah luas permukaan bidang sentuh atau permukaan tersentuh, yang ketiga itu suhu, yang keempat adalah katalis. Oke, apa sih ini semua? Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Kita mulai yang konsentrasi. Oke. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang pertama itu adalah konsentrasi reaksi ya. Apa sih itu konsentrasi gitu kan? Ya, konsentrasi itu adalah banyaknya zat terlarut dalam sejumlah pelarut ya. Konsentrasi itu kan ada molaritas. Nah, ini biasanya kadang disimbolkan dengan molaritas. Ini artinya adalah konsentrasi gitu ya. Nah, oke, misalnya Ibu beri contoh gini deh. Biar bisa membedakan gitu kenapa sih konsentrasi ini bisa mempengaruhi laju reaksi. Tadi ya, kalian perlu tahu bahwa konsentrasi itu adalah banyaknya zat terlarut dalam sejumlah pelarut. Nah, Ibu beri contoh yang lebih mudah, misalnya kalian melarutkan gula gitu ya. Yang pertama misalnya 1 sendok, yang gelas kedua misalnya 10 sendok. Nah, ketika kalian aduk, kan ada yang kalau 1 sendok kan kelihatannya lebih encer ya. Kalau yang misalnya 10 sendok itu kan cairannya jadi lebih pekat gitu kan, lebih kental. Nah, itu artinya kalau yang encer ini atau yang sedikit zat terlarutnya ini berarti ini konsentrasinya kecil gitu ya, dibandingkan dengan yang tadi yang pelarutnya banyak, misalnya 10 yang kental gitu, yang kelihatannya kasat matanya itu kental, itu artinya banyak zat terlarutnya, maka kental kan, dan itu berarti konsentrasinya tinggi ya, lebih besar lah dibandingkan yang tadi gitu kan. Terus kenapa bisa mempengaruhi laju reaksi? Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang teori tumbukan ya. Ya, semakin banyak jumlah partikelnya itu akan semakin tumbukan efektifnya itu makin banyak terjadi gitu kan. Artinya kalau misalnya ini yang tadi yang encer, misalnya 1 sendok tadi misalnya ya, ini contoh ya. Yang encer ini kan artinya partikelnya agak renggang ya. Kalau renggang kan berarti dia tidak saling merempet gini dan akan jarang sekali bertumbukan gitu ya. Maka lajunya lambat, laju reaksinya akan lambat gitu ya, paham kan? Jadi laju reaksi akan tinggi kalau tumbukannya itu sering terjadi. Nah, ini kan sedikit partikelnya, maka akan jarang sekali gitu ketemunya. Bayangin kalau di dalam suatu ruangan terdapat misalnya 3 orang dibandingkan yang ada yang 20 gitu kan. Berarti yang sering bertubukan gitu berarti kan yang lebih banyak gitu yang dibanding yang lebih sedikit. Begitupun partikel, kalau partikelnya sedikit nih akan uh, lebih sedikit gitu bertumbukannya, makanya lajunya lebih lambat dibandingkan dengan yang pekat ini, yang konsentrasinya tinggi ini ya. Dia kan maka partikelnya yang zat terlarutnya itu akan banyak, maka kalau banyak dia akan sering terjadi tumbukan ya. Jadi tumbukan gitu kan di antara partikel-partikelnya, maka laju reaksinya itu akan semakin cepat gitu, laju reaksinya akan semakin cepat. Oke, maka bisa kita tarik kesimpulan ya. Sebelum tarik kesimpulan, misalnya di sini ada contoh nih. Tadi ingat ya, konsentrasi itu ada molaritas, ada molalitas gitu kan. Nah,
kalau kalian melihat seperti ini 1M, 2M, 3M, itu artinya molaritas ya, atau konsentrasi banyaknya zat terlarut dalam 1 liter larutan ya. Nah, molaritas ini menunjukkan konsentrasi. Nah, kalau kita lihat dari contohnya nih, yang satu HCl-nya 1 molar, yang gelas kedua HCl-nya 2 molar, yang gelas ketiga HCl-nya 3 molar. Maka mana yang lebih cepat bereaksi? Yang paling besar ya, yang paling besar konsentrasinya karena zat terlarutnya banyak gitu ya. Kalau kita lihat di sini yang ini lebih lambat ya, yang 2 molar nih lebih lumayan cepat dibandingkan yang 1 molar. Nah, yang 3 molar nih paling cepat di antara yang lain karena konsentrasinya tinggi, zat terlarutnya banyak dan partikelnya akan semakin banyak dan akan sering bertumbukan gitu ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa semakin besar ya, makin besar nih konsentrasinya, maka ya tadi ya bisa kita simpulkan bahwa makin besar konsentrasinya, maka akan makin banyak jumlah partikelnya dan itu akan terjadi tumbukan efektif. Yang makin banyak terjadi itu akan menyebabkan reaksinya berlangsung makin cepat. Ya intinya pokoknya kalau konsentrasinya makin besar maka laju reaksinya semakin cepat ya. Bisa kita lihat di sini. Oke, bisa dilihat ya di grafik ini. Kalau kalian nanti menemukan grafik, kalian harus bisa bacanya gitu kan. Jadi kalau konsentrasinya semakin besar gitu kan, semakin besar maka lajunya akan semakin cepat. Waktunya yang dibutuhkan kan semakin sedikit, artinya kan semakin cepat gitu. Dibandingkan dengan konsentrasi yang lebih kecil, dia waktunya akan lebih lama. Itu artinya maka laju reaksinya juga lebih lambat gitu. Oke, yang kedua ini adalah luas permukaan bidang sentuh ya. Kalian tahu ya permukaan ya. Jadi luas permukaan bidang sentuh gitu. Jadi misalnya Ibu beri contoh gini deh. Contoh lebih mudah gitu ya. Contoh lebih mudah misalnya kalau kalian melarutkan gula yang kalian haluskan gitu kan, sama gula yang tidak dihaluskan, mana yang cepat larut? Yang cepat larut kan berarti yang lebih halus kan, yang sudah dihaluskan gitu dibandingkan yang tidak dihaluskan. Nah, itu artinya apa? Itu artinya bidang sentuhnya lebih banyak, makin besar gitu ya. Ya. Kalau gini nih, misalnya gini, yang contoh ini dulu deh. Contohnya misalnya di sini ya. CaCO3 yang gelas pertama itu serbuk, yang lebih kecil-kecil ya. Yang kedua CaCO3-nya itu lebih bentuknya butiran. Yang ketiga itu bentuknya kepingan besar-besar kayak gini. Artinya kalau yang serbuk ini yang halus ini kan berarti luas permukaan bidang sentuhnya kan lebih banyak ya. Maka akan lebih mudah gitu untuk terjadi reaksi gitu dibandingkan dengan yang besar seperti ini. Yang besar seperti ini kan ini di bagian dalamnya ini kan berarti tidak tersentuh, artinya tidak akan lebih lambat bereaksinya, dia akan terkikis dulu yang bagian luarnya sini baru ke dalamnya sini kan. Nah itu bedanya kenapa yang serbuk itu bisa lebih mudah, lebih cepat gitu laju reaksinya dibandingkan dengan yang kepingan ya tadi karena tadi luas permukaan bidang sentuhnya itu lebih banyak lebih besar dibandingkan dengan yang bentuknya bongkahan gitu, yang kasar bentuknya yang tidak halus. Jadi yang halus itu nanti akan lebih cepat bereaksi dibandingkan dengan yang kasar atau yang besar-besar gitu ya dari reaksi ini. Jadi kalau diurutkan ini yang pertama laju reaksinya lebih cepat ya, 1, 2, 3. Nah ini yang paling lambat, ini yang paling cepat gitu ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa luas permukaan zat yang makin besar atau luas bidang sentuhnya makin banyak, makin besar, itu akan singgungan antar reaksi makin besar ya tadi, maka akan terjadi singgungan semakin besar gitu kan. Dan tumbukan tadi juga ini pengaruh dari tumbukan juga, tumbukan efektif akan semakin banyak, maka laju reaksinya semakin meningkat. Jadi intinya kalau semakin halus bidang sentuhnya semakin besar, maka laju reaksinya semakin cepat. Itu ya kesimpulannya. Jadi semakin halus maka semakin cepat waktunya yang dibutuhkan untuk bereaksi.
ya. Sedangkan kalau yang kasar, yang kepingan, yang besar gitu akan semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk bereaksi, lajunya semakin lambat ya. Jadi kalau dibaca gini grafiknya, jadi partikel yang serbuk ini nih waktunya lebih sedikit, lebih cepat gitu laju reaksinya dibandingkan dengan yang batangan ini. Gitu ya, itu pengaruh faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang kedua. Yang ketiga yaitu suhu ya. Suhu, tahu ya, suhu itu berarti hubungannya dengan apa? Ya suhu artinya hubungannya dengan derajat Celcius atau Kelvin atau Fahrenheit ya, jadi suhu ya. Biasanya digunakan ini kalau suhu ini biasanya derajat Celcius lah yang kita sering gunakan ya. Jadi gini deh, kalau contoh gampangnya tadi gula lagi ya. Gula kalau kalian larutkan di air biasa dengan dilarutkan di air yang panas misalnya, lebih cepat larut mana? Lebih cepat lah ya larut pada yang air panas ya. Nah itu, jadi suhu itu juga mempengaruhi pada kecepatan reaksi gitu ya. Jadi kalau suhunya dinaikkan gitu ya, maka akan energi kan kalau dari suhu itu ada yang namanya energi kinetik ya. Maksudnya kalau kita kaitkan dengan energi kinetik, jadi suhu itu berkaitan. Jadi kalau suhunya dinaikkan, maka kan akan lebih energi kinetiknya, geraknya itu kan akan semakin bertambah ya. Partikel-partikelnya itu akan lebih aktif bergerak kalau panas itu ya. Nggak bedanya kita. Kalau kita di ruangan yang panas, yang yang panas gitu kan, kita akan sering mengeluh, sering bergerak, pokoknya sering bergerak dan sering bisa ngomel-ngomel ya. Pokoknya kalau suhunya panas itu kan kita akan cepat reaksinya gitu kan, dibandingkan kalau suhunya adem kita akan lebih kalau suhunya adem itu bawaannya lebih dinginnya, nyantai-nyantai gitu kan. Nah itu pun juga zat juga seperti itu, kalau suhunya dinaikkan maka energi kinetiknya itu akan bertambah dan gerakannya itu akan semakin cepat gitu kan. Maka tumbukan efektif, kalau gerakannya cepat maka tumbukan efektifnya juga akan makin banyak terjadi gitu. Nah ini yang menyebabkan reaksi juga semakin cepat. Pokoknya semakin tinggi suhunya maka akan semakin cepat lajunya. Nah kalau kita lihat dari contoh soalnya ini, contoh ini, nah ini larutannya sama kan, Na2S2O3 dengan konsentrasi yang sama 0,2 molar. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 sama, zatnya sama, terus kemudian konsentrasinya sama. Nah, yang membedakan di sini adalah suhunya. Yang gelas pertama 27 derajat Celcius, yang suhu kedua 37 derajat Celcius, yang suhu di gelas ketiga 47 derajat Celcius. Maka yang paling cepat yang mana? Tentu yang lebih tinggi suhunya ya pada gelas ketiga. Berarti kalau diurutkan ini yang paling lambat ya. Berarti ini 1, ini 2, ini 3 gitu. Jadi ini yang paling tinggi laju reaksinya, paling cepat bereaksi, yang ini paling lambat gitu ya. Jadi kalau kita lihat, maka kalau suhunya rendah maka akan lebih memerlukan waktu yang lama untuk bereaksi dibandingkan dengan suhu yang tinggi, akan lebih cepat ya. Itu suhu. Oke. Kaitannya suhu pada faktor laju reaksi ini ada perhitungannya ya. Jadi kalau misalnya nanti kita mencari laju pada peningkatan suhu nanti di soal, itu pakai rumus ini ya. FA sama dengan, atau ini simbolnya bisa beda-beda tapi artinya sama ya. FA sama dengan delta F dikali TA dikurangi T0 dibagi delta T dikali V0. Nah, FA ini artinya laju reaksi pada suhu akhir, delta ini artinya perubahan atau kenaikan laju reaksi. Nah, TA ini adalah suhu akhir, T0 itu adalah suhu awal, dan delta T itu adalah kenaikan suhu. Nah, F0 itu adalah laju reaksi pada suhu awal. Nanti kita lebih pahamnya ke contoh soal nanti ya. Nah, kalau misalnya kita mencari waktu reaksi yang pengaruhnya pada peningkatan suhu, ini beda rumusnya. Bedanya di sini aja sih. Kalau yang ini tidak pakai 1/per gitu ya. Nah, yang ini pakai, dan ininya ingat waktu. Ya biasanya ditanyakan waktu, kalau yang biasanya ditanyakan laju. Jadi TA sama dengan 1/delta V
dikali TA dikurangi T0 dibagi delta T dikali T0. Jadi TA-nya itu sama ya, itu dia berarti lama reaksi pada suhu akhir. Ini delta V-nya adalah kenaikan laju reaksi, TA-nya itu adalah suhu akhir, T0-nya suhu awal, delta T-nya adalah kenaikan suhu, dan T0-nya adalah lama reaksi pada suhu awal. Kita langsung saja kita cobain ya, pakai rumusnya, terapkan rumus ini dari contoh soal yang ada. Oke. Contoh soal yang pertama yaitu adalah harga laju reaksi bertambah 2 kali jika suhu dinaikkan 10 derajat Celcius. Ini kurang Celcius ya. Nah, ini reaksinya A ditambah B menghasilkan C mempunyai harga laju reaksi 2 kali mol per liter detik gitu ya pada suhu 15 derajat Celcius. Jika reaksi tersebut dilakukan pada suhu 75 derajat Celcius, tentukan perubahan laju reaksinya. Berarti yang di sini kan yang ditanyakan laju. Berarti kalau yang ditanyakan laju pakai rumus yang mana? Yang ini. Jadi kalau ditanyakan laju pakai rumus yang ini. Nah, berarti kita masukkan ini sama aja ya, walaupun ini simbolnya beda, ini artinya sama aja. Berarti ini masukkan V sama dengan delta V dikali T. Ini TA T0 ya, delta T kali V0. Nah, kita lihat di sini yang diketahui. Delta V itu adalah kenaikan ya, kenaikannya berapa ini? 2 kali. Nah, ini ya kalau ada 2 kali, 3 kali itu adalah delta V, kenaikan. Kita masukkan di sini 2. Nah, kemudian TA ini ya, apa nih namanya? TA itu adalah suhu akhir ya, suhu akhirnya di sini berarti apa? Jika reaksi dilakukan pada suhu, nah ini kan suhu awalnya kan ini, berarti suhu akhirnya ini kan yang kedua, suhu akhirnya 75, masukkan di sini 75, suhu awalnya 15 derajat Celcius, masukkan ke sini. Kemudian delta T itu adalah kenaikan suhu. Nah ini kan ada dinaikkan bertambah itu adalah kenaikan suhu ini ya. Kenaikan 10 derajat Celcius berarti itu 10, masukkan ke sini dikali V0 ya, V0 nya kan di sini tidak diketahui ya. Kita kan mau lihat berapa kalinya lajunya itu, bisa, atau kita bisa simpulkan laju itu kan simbolnya mol per, satuannya kan mol per liter detik ya, kita simpulkan saja dengan X V0 nya ini karena tidak diketahui ya. Nah sudah, kita hitung 75 dikurangi 15 dibagi 10 yaitu 6 kan ya. Oh sorry di sini V0-nya ternyata diketahui 2x 2 kali mol per liter detik ya, atau 2 ini masukin ke sini, masukkan ke x-nya ini, x molnya ini 2, berarti kan 2x ya, sorry bukan 2 kali, ini 2x mol per liter detik. Jadi V0-nya diketahui ternyata. Ya sudah, ini kan tadi udah dihitung. 75 dikurangi 15 dibagi 10, 6. Ini dihitung, dikalikan ini, didapatkan hasil 128x mol liter per detik ya. Jadi maka perubahan laju reaksinya adalah 128x atau kali, 128 kali gitu ya. Itu. Nah, yang kedua ini contoh soalnya, tiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius, laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat dari semula. Jika pada suhu 20 derajat Celcius, reaksi berlangsung selama 32 menit, tentukan waktu reaksi pada suhu 80 derajat Celcius. Nah, ini kan ditanyakan waktu. Kalau waktu berarti gunakan yang mana rumusnya? Yang ini, yang ada 1 pernya ya. Bedanya di situ aja. Sama itunya waktu, berarti ganti. Oke, kita berarti suruh menentukan waktu reaksi pada suhu 80. Oke, berarti kan ini rumusnya 1 per delta V dikali T, dipangkatkan T A dikurangi T0 dibagi delta T dikali T0 ya. Nah ini kan kenaikannya berapa nih? 2 kali kan. Nah ini kenaikan kalau 2 kali gitu kan, masukkan ke sini 2. Kemudian suhu airnya berapa? Nah ini 80 derajat Celcius, masukkan ke sini 80. Terus kenaikan suhunya berapa? 20 derajat Celcius, masukkan ke sini ya. Terus kenaikan suhunya berapa? Nah ini kenaikan suhunya kan, nih kan, sorry ini 20 nya yang ini berarti ya, suhu awalnya 20. Nah kenaikan suhunya ini, kenaikan suhu ini kan ada tulisannya 20 dikali ini suhu waktu awalnya itu 32 menit, sini masukkan 32.
Udah tinggal dihitung setengah, berarti ini 80 dikurangi 20 dibagi 20 adalah 3, dipangkatkan kan berarti 1/8, tinggal dikali 32, berarti kan 4. Nah, maka waktu reaksi pada suhu 80 derajat Celcius itu adalah 4 menit. Paham ya? Jadi kalau ditanyakan waktu itu rumusnya yang mana gitu, hubungannya dengan laju reaksi. Kalau ditanyakan laju itu bagaimana, itu beda-beda rumus ya. Jadi kalian harus bisa menentukan mana yang menggunakan rumus yang laju, mana yang menggunakan rumus yang dicari waktunya ya. Oke, yang keempat itu adalah katalis. Nah, katalis itu apa sih? Nah, katalis itu adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tapi zat itu sendiri tidak mengalami perubahan yang kekal. Nah, biasanya katalis ini sering ibu sebut biar lebih mudah, katalis itu seperti mak comblang gitu ya. Kalau kalian misalnya menyukai seorang biar cepet dekat, biar cepet dekat gitu kan, biasanya ada mak comblangnya gitu kan. Nah, katalis itu fungsinya kayak gitulah kurang lebih. Jadi katalis itu adalah zat yang mempercepat reaksi, tapi zatnya itu tidak mengalami perubahan yang kekal ya. Jadi katalis itu dapat mempercepat laju reaksi tanpa ikut bereaksi ya. Jadi zatnya ini cuma mempercepat tapi dia tidak ikut bereaksi. Nanti kalau di hasil akhirnya ketika zat yang satu dengan yang satunya ini bereaksi lebih cepat, nah si katalisnya ini masih ada gitu. Jadi tidak ikut bereaksi, hanya mempercepat saja. Jadi nanti di hasil akhirnya katalisnya itu tetap ada gitu. Caranya itu gimana dia bisa mempercepat reaksi? Caranya itu dengan menurunkan energi pengaktifan ya, yang sudah belajar bahwa energi aktivasi ya, bahwa suatu reaksi itu bisa menghasilkan produk, reaktan ini bisa menghasilkan produk, dia harus melewati yang namanya energi aktivasi gitu kan. Nah, katalis ini fungsinya untuk bukan menurunkan sih, mencari jalan pintas sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya tadinya lajunya untuk bereaksi tanpa katalis itu misalnya di sini gitu kan, tinggi banget nih energi aktivasinya. Nah, dengan adanya katalis maka lebih rendah. Artinya si katalis ini mencari jalan pintas untuk lebih cepat bereaksi. Itu paham ya? Jadi tadinya lajunya segini tanpa bisa bereaksinya itu memerlukan energi aktivasi segini, tanpa katalis. Nah, kalau dengan katalis itu lebih rendah lah ya, jadi lebih cepat. Jadi katalis itu intinya mempercepat reaksi. Jadi dengan adanya katalis itu reaksi akan lebih cepat gitu. Nah, peranan katalis dalam makhluk hidup itu dan industri banyak banget ya. Salah satunya di sini dalam makhluk hidup itu pada enzim amilase yang pada mulut itu. Jadi dalam air liur dia itu akan memecah amilum menjadi maltosa ya. Kalau tanpa adanya enzim amilase itu amilum atau amilum itu misalnya terdapat pada nasi gitu ya, tidak adanya enzim amilase itu akan sulit sekali untuk diubah sebagai maltosa, sebagai jenis energi untuk kita. Makanya enzim amilase ini itu salah satu fungsi katalis di dalam makhluk hidup gitu ya. Dan di industri misalnya salah satunya itu dalam industri pembuatan asam sulfat, itu biasanya biar lebih cepat digunakan katalis vanadium pentaoksida gitu. Terus industri pada pembuatan margarin itu biasanya dari minyak kelapanya itu digunakan katalis nikel gitu ya. Kemudian ada lagi pada industri itu pada pembuatan asam nitrat, ini biasanya menggunakan melalui proses Ostwald, biasanya digunakan katalis platinum rhodium itu untuk mempercepat reaksi gitu ya. Jadi itulah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada 4 ya, ada konsentrasi, permukaan bidang sentuh, luas permukaan bidang sentuh, kemudian suhu, dan yang terakhir adalah katalis gitu ya. Itu yang perlu diingat-ingat, yang perlu dipahami. Jika kalian masih ada yang ingin tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar atau di WhatsApp atau di Google Classroom. Ibu cukupkan pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.